نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Karena besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang kau miliki, yang kau rasakan, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmat itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hidupkan kita di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita di antara manusia-manusia yang ada untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Ramadan. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak diri pribadi dan kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan ini, hari-harinya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, karena hakikat dari Ramadan yang kita jalankan, keluarnya kita dari Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memupuk ketakwaan, membangun ketakwaan, membina ketakwaan itu didapatkan pada bulan Ramadan ini. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu di antara nikmat yang kita harapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan malam-malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Malam ini merupakan malam yang ditunggu oleh orang-orang terdahulu lagi soleh. Karena contoh mereka, teladan mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kesembuhan beliau sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Apabila telah masuk 10 akhir dari Ramadan, maka yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggang. Artinya kondisi yang paling sempurna beribadah kepada Allah. Beliau tinggalkan istri-istri beliau. Walaupun mendatangi istri ini merupakan bagian dari ibadah, tapi Nabi SAW di 10 terakhir beliau tinggalkan istri. Beliau kencangkan ikat pinggangnya. Beliau bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah di 10 terakhir. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Dan di antara petunjuk Nabi kita SAW di 10 terakhir jamaah, maka hendaknya kita sebagai kepala keluarga membangunkan keluarga kita agar mereka juga menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahya lailah. Dan Ibunda Aisyah mengatakan Nabi kita SAW di 10 terakhir itu menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan mereka adalah Nabi kita SAW.
dan teladan kita juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena puncak ibadah itu di akhir jamaah, bukan di awal. Sehingga seorang yang mengeluarkan semua usaha, energi, kemampuannya untuk melakukan ketaatan di awal-awal, sampai pada akhirnya mungkin di pertengahan dia sudah tidak mampu lagi, atau mungkin muncul futur pada dirinya, sehingga pada akhirnya di penghujung Ramadan dia sudah tidak lagi mengejar ketaatan, dia sudah tidak lagi melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi orang-orang terdahulu lagi saleh yang mereka benar-benar memanfaatkan di akhir Ramadan, karena ini merupakan puncak ibadah. Lalu apa yang kita siapkan jemaah? Apa yang kita siapkan di akhir Ramadan? Mungkin kita berpikir yang kita siapkan program di akhir Ramadan, bagaimana kita menyiapkan baju baru kita, bagaimana kita menyiapkan kue lebaran kita, bagaimana kita disibukkan dengan mengecat rumah kita, bagaimana kita disibukkan untuk pulang kampung kita. Ini perkara yang luar. Tapi ada satu hal yang kalau seandainya kita lupa dengan kemuliaan tersebut, maka hilanglah kebaikan-kebaikan yang banyak. Fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khaira faqad hurim. Orang siapa yang diharapkan dari kebaikannya, maka dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang yang sampai pada malam tersebut tapi dia terhalang melakukan kebaikan-kebaikan, maka terhalang pula dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita terus berdoa dan meminta kepada Allah agar kita diberikan taufik, agar kita diberikan bimbingan oleh Allah, agar di 10 terakhir Ramadan yang kita sudah berada di pertengahan ini, kita dipertemukan dan kita diberikan kemampuan untuk menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat yang lain. Karena usia umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "A'mal ummati ma baina 60 wa 70." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang lewat dari 70 tahun. Tapi di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dalam satu malam di bulan Ramadan, dan itu terjadi di penghujungnya, di malam itu lebih baik daripada lebih kurang 84 tahun. Dan kalau seseorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kejar malam Lailatul Qadar itu selama 20 tahun berturut-turut. Dia kejar itu selama usianya 20 tahun, maka usianya itu telah mengalahkan usia umat-umat terdahulu. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, inilah yang kita harus bermujahadah. Untuk itu, inilah yang kita harus berlomba-lomba. Karena inti dari Ramadan adalah di penghujungnya, bagaimana kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah di akhir Ramadan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggapai malam kemuliaan itu dengan amalan-amalan soleh? Di antaranya adalah dengan cara iktikaf. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk di 10 terakhir Ramadan, beliau melaksanakan iktikaf. Artinya melazimkan masjid itu sebagai tempat tinggal dan memutuskan hubungan dengan dunia. Dan mungkin untuk perkara yang seperti ini, orang yang bisa melepaskan dunianya, yang memang dia sudah terbebas dengan aktivitas dunia. Namun kebanyakan dari kita yang masih bekerja sampai akhir-akhir Ramadan, mungkin tidak bisa kita melakukan iktikaf 10 terakhir. Namun ada sebuah faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Man la yudraku kullu la yudraku jullu. Apa-apa yang kita tidak bisa raih semua, jangan tinggalkan semua. Kalau kita tidak bisa menetap dan tinggal di masjid selama 10 hari, maka minimal kita bisa menetap dan di masjid ini selama 1 hari saja. Mungkin di penghujungnya, mungkin di malam-malam tertentu. Kalau ternyata tidak mampu, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kita melazimkan masjid selama sehari semalam. Paling tidak 1 jam kita manfaatkan waktu kita melazimkan masjid. Apakah di siang harinya ataukah di malam harinya? Lupakan semuanya aktivitas dunia, putus dengan dunia, dan lazimkan diri kita di masjid. Ini namanya iktikaf. Kalau kita tidak bisa 10 terakhir semuanya, maka minimal 1 hari.
Dan kalau ternyata minimal 1 hari tidak bisa, maka minimal 1 jam kita berada di masjid. Dan ini sudah dikatakan i'tikaf ketika dia melazimkan diri berada di dalam masjid, dan itu bagian dari ibadah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini pula lah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian amalan apa lagi yang bisa kita lakukan ya di malam-malam Lailatul Qadar? Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Satu huruf yang kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 kebaikan. Lalu bayangkan kalau seandainya kita baca yang bertepatan pada malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya 84 tahun. Dan hanya saja kita tidak tahu di malam yang keberapa. Karena Nabi kita SAW mengatakan, taharau Lailatul Qadar fil witr, fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi hanya mengatakan 10 terakhir. Dan cara penghitungannya Nabi tidak menjelaskan apakah 10 terakhir itu hitungannya dari belakang ataukah 10 terakhir itu hitungannya dari depan. Nah, terkadang bagi kita ada orang yang hanya menghidupkan yang dia hitungan 10 terakhirnya dari depan, sehingga hanya menghidupkan malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi kalau hitungan 10 terakhir dari belakang, maka hitungan malam 30, malam 28, malam 26, malam 24, ini malam-malam ganjil jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang menghidupkan dari malam ke-20 otomatis peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu besar daripada hanya orang yang hanya menghidupkan mungkin khususnya malam ke-27 saja. Karena Lailatul Qadar itu berpindah setiap malam, setiap tahunnya, dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang bisa kita lakukan, dan ini sunnah Nabi kita SAW, adalah membangunkan keluarga. Bangunkan keluarga. Walaupun hanya sesaat saja dari malam itu, bangunkan mereka agar mereka hidup di malam itu isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibunda Aisyah mengatakan, wa aiqadha ahlah. Nabi bangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah. Walaupun ibadahnya ringan, tapi bertepatan pada saat itu malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya sama dengan 84 tahun. Dan di antara amalan yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar itu dengan cara melaksanakan sholat malam, qiyam Lailatul Qadar. Nabi kita SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam Lailatul Qadar, 2 syaratnya jemaah. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah mengharapkan pahala dari Allah, bukan ikut-ikutan. Kalau hanya dia bangun ikut-ikutan, lihat temannya bangun dia ikut, lihat kawan-kawannya ke masjid dia ikut, hanya ikut-ikutan saja, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini enggak ada kebaikan. Tapi kalau dia bangun sholat dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya telah lupa. Di antara amalan yang bisa kita lakukan di akhir-akhir Ramadan itu dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di malam-malam Lailatul Qadar. Dimulai dari malam ke-20, 21 sampai terakhir Ramadan. Dan ketika kita bersedekah di malam-malam tersebut, peluang untuk mendapatkannya jauh lebih besar daripada kita hanya bersedekah di malam tertentu saja. Dan sekarang kemudahan untuk bersedekah itu mudah jemaah. Kita memiliki alat komunikasi, yang di sana kita memiliki mobile banking. Kita tinggal transfer sedekah rahasia, yang ini lebih condong kepada keikhlasan. Masjid-masjid, pesantren-pesantren, orang-orang miskin yang membutuhkan, di malam itu kita berikan sedekah yang terbaik yang kita miliki. Dan harapannya dengan sedekah yang kita keluarkan, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW mengatakan, ala adulluka abwabal khair, maukah aku tunjukkan kalian pintu-pintu kebaikan? As-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu dapat menggugurkan dosa-dosa bagaikan air yang bisa memadamkan, bagaikan air yang bisa memadamkan api. Maka dengan bersedekah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka keutamaanlah lebih besar lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah.
Dan ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan banyak, maka sedekahlah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan bertepatan dengan sedekah yang kita keluarkan itu malam Lailatul Qadar, maka nilai sedekahnya seperti melaksanakan sedekah 84 tahun lebih kurang. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keafiatan, kehidupan sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dengan malam Lailatul Qadar, dan kita meminta kepada Allah taufik agar kita bisa memaksimalkan ibadah ketaatan di malam tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang selayaknya aku baca ketika malam itu, malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir Ramadan, yang diharapkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Aisyah, seorang wanita yang cerdas, yang dikatakan kalau ilmunya seluruh wanita dikumpulkan dibandingkan dengan ilmunya Aisyah, nggak ada apa-apanya ilmunya seluruh wanita. Dan ternyata yang beliau tanya ketika harapannya bertemu dengan malam Lailatul Qadar adalah doa. Dan inilah yang kita dapatkan dari Ibunda Aisyah. Sehingga doa ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita tinggalkan di 10 terakhir Ramadan. Walaupun para ulama mengatakan bahwasanya doa ini dibaca kapanpun boleh, namun diharapkan di 10 terakhir Ramadan ini lebih banyak kita membaca doa ini agar Allah maafkan kita, agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, agar Allah tidak jadikan kita termasuk di antara doa yang diaminkan oleh Nabi yang dibacakan oleh Jibril, di mana Jibril mengatakan celakalah seseorang yang dapat di bulan Ramadan, lalu ketika keluar dari Ramadan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, Nabi mengatakan amin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian, sehingga banyaklah membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarnya kita dari Ramadan ini dengan leburan-leburan dosa yang banyak, dengan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus